Yes, udah hari Senin lagi, udah waktunya buat produktif lagi. Yeah. Mari kita mulai minggu ini dengan beberapa informasi yang menarik. Informasi pertama berasal dari Sony yang meluncurkan kamera sinema Sony Venice 2. Sebuah kamera yang cuma akan menjadi angan-angan gua aja. Karena Venice yang pertama aja setahu gua dulu itu harganya hampir 1M. So ya, angan-angan aja. Kamera ini datang dengan form factor yang mirip dengan generasi pertamanya, hanya saja dalam ukuran yang lebih ringkas dan mampu merekam format XOCN secara internal. Sedangkan di generasi yang sebelumnya itu harus menggunakan blok tambahan yang disebut R7 recorder yang membuat unitnya jadi lebih besar lagi. Jadi di Venice 2 ini dia udah semakin compact dan bisa record internal, nggak perlu blok tambahan. Jadi ya semakin compact ketika digunakan. Lalu kamera ini sangat menarik karena membawa konsep sensor yang interchangeable alias sensornya bisa diganti-ganti. Jadi blok sensornya ini bisa diganti sesuai kebutuhan kita dan untuk saat ini hanya ada dua opsi dulu. Yaitu sensor original Venice yang memiliki ukuran full frame resolusi 6K atau sensor baru berukuran full frame dengan resolusi 8,6K dengan 16 tops dynamic range. Ini menarik sih, bukan lagi interchangeable lens tapi sekarang udah ada interchangeable sensor kamera. Tapi teknologi ini juga baru hadir di kelas kamera dewa yang tidak tersentuh oleh kita rakyat jelata. Jadi nggak perlu ngayal dulu kalau ini bakal datang ke ranah mirrorless. Tapi asik pasti kalau kejadian. Atau mungkin bisa juga kamera cinema budget kayak Z-Cam atau Blackmagic menerapkan fitur ini. Pasti bakal gokil. Selanjutnya ada gambar gembira buat teman-teman yang udah naksir sama Zhiyun Crane M3. Karena pre-ordernya udah dimulai dengan diskon sampai Rp800.000. Buat yang nggak tahu, Zhiyun Crane M3 adalah sebuah gimbal compact yang mampu membawa kamera full frame. Kita juga ada video unboxingnya, kalau kalian tertarik silahkan cek aja videonya, ada di sana. Selanjutnya ada kabar lagi soal pergimbalan juga yang gua agak heran karena entah kenapa dia nggak masuk ke dalam radar gua. Tapi brand Moza juga ternyata belum lama meluncurkan gimbal profesional terbarunya dengan nama Moza Aircross 3 atau Aircross 3. Generasi terbaru dari Moza Aircross yang kita pernah bahas juga yang versi 2-nya. Nah, di sini konsepnya cukup menarik karena gimbalnya bisa berubah-ubah bentuk, menyesuaikan dengan kebutuhan kita hingga bisa dilipat juga untuk mempermudah packingnya buat dibawa-bawa. Ide besarnya sih nggak begitu baru karena gua ngelihatnya agak mirip sama DJI RSC2, tapi emang di sini ada beberapa fitur menarik lagi yang diterapkan, kayak adanya cold shoe mount buat mounting berbagai aksesoris kamera dan ada yang namanya intelligent brick yang memungkinkan gimbal ini bisa dikendalikan dengan AI gesture control. Fitur yang cukup menarik untuk kita coba. Secara tampang juga menurut gua di sini kelihatan pro banget ya dibanding Aircross 2. Ini kelihatan lebih kokoh dengan armnya yang terkesan gepeng dan agak lebar. Setahu gue gimbal ini juga udah memasuki masa pre-order di Indonesia. Kalau kalian tertarik silahkan coba cek aja Instagramnya Moza Indonesia. Lu mending mana Ska? Aircross 3 apa Crane M3? Crane M3 dulu. Gue juga, jadi kita tim Crane M3. Karena kita lebih suka yang compact gitu. Karena produksi kita kan ya buat YouTube. Lanjut lagi ke informasi yang masih rumor, tapi sangat menarik untuk kita bahas. Jadi mengutip dari Canon Rumors, katanya Canon akan menghadirkan sebuah kamera sinema berbasiskan Canon EOS R5. Yang katanya sih nantinya akan diberi nama Canon R5C. C stands for cinema gitu kan. Ini juga bukan ide baru karena kalau kita lihat brand lawannya Sony, mereka udah melakukan hal serupa dengan menghadirkan Sony FX3, kamera sinema yang berbasis dasar A7S Mark III. Tapi tetap, implementasi Canon R5 ke bentuk sinema ini menurut gue sangat menarik dan gue kepo banget sama kamera ini nantinya. Bakal kayak apa? Karena di sini Canon Rumors juga udah memberikan beberapa detail yang menarik kayak bisa unlimited 8K cinema raw like recording, membawa mounting untuk top handle yang nggak mengganggu hot shoe mount, dan membawa active cooling fan yang membuat layarnya juga bakal jadi agak mundur sedikit. Sebenarnya banyak yang mau gue bahas soal rumor kamera Canon R5C ini. Kalau kalian tertarik, kita bahas lebih dalam di video yang berbeda. Silahkan kalian komen aja di bawah. Gue agak susah gesturnya, tapi ya kalau kalian tertarik buat kita bahas lebih dalam lagi,
Komen di bawah. Lanjut lagi, ada informasi penting seputar Canon lagi. Tapi kali ini bukan rumor, ini informasi resmi dari Canon Europe. Jadi pada tanggal 16 November kemarin, Canon Europe mengumumkan sebuah update firmware besar pada jajaran kamera flagship Canon kayak R6, R5, dan juga 1DX Mark III. Pastinya dengan beberapa pembaruan yang penting. Tapi yang menurut gua paling menarik adalah improvement performa autofokusnya dan hadirnya vehicle autofocus untuk jajaran kamera tersebut. Gue yakin mode vehicle detect autofocus itu akan sangat berguna untuk banyak usernya. Apalagi para fotografer otomotif atau videografer otomotif. Tapi gue jadi bingung deh, kalau di video tuh bisa vehicle nggak sih? Nanti kita lihat. Tapi ya, kalian juga harus bersabar karena kemarin itu baru pengumumannya aja. Dan firmware-nya sendiri baru akan available buat kalian download di tanggal 2 Desember nanti. Ya nggak terlalu lama sih harusnya dari sekarang. Jadi sabar-sabar aja dikit. Oke, paling segitu aja buat informasi kali ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian, semoga bermanfaat, dan pastinya semoga bisa membuat kalian makin produktif dan termotivasi. Salah nih, gue baca skripnya muter-muter. Membuat hari-hari kalian di minggu ini semakin termotivasi dan semakin produktif. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan kalau ada informasi tambahan, kalian juga boleh buat tambahin, taruh di kolom komentar aja. Oke, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.